Fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqzatihi. Jadi beliau itu tidak melihat dalam mimpinya kecuali kebenaran sebagaimana ketika beliau melihat ketika sadar. Gitu. Jadi tidak ada yang bukan sesuatu yang bunga tidur ya dalam mimpinya Nabi itu bukan bunga tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bi khair, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Naam. Sebagaimana biasa ya, kita membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca doa belajar. Ya. Tafadhalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah pemahaman kepada kita dan mempermudah urusan-urusan kita di dalam menuntut ilmu, ya. Karena menuntut ilmu itu tidak mudah, ya. Dan itu butuh kesulitan, butuh proses penderitaan. Dan barang siapa yang tidak bisa bertahan dengan penderitaan menuntut ilmu, maka nanti dia juga tidak akan pernah bertahan menderita karena kebodohan. Mau jadi orang bodoh? Mau jadi orang bodoh? Ya, kalau tidak mau jadi orang bodoh, maka siap-siap untuk menjadi orang pintar. Dan itu dimulai dari penderitaan kita selama kita belajar ini. Ya, tetap semangat. Tetap semangat. Nah, itu loh ya, tidak semangat ini karena tidak ada suaranya. Sudah makan belum? Ya. Sudah buka puasa? Oh, pantas kayaknya ini buka puasanya coba air putih nih. Makanya lemas ya. Baik, alhamdulillah aina wasalna. Ya, kita sudah sampai kepada ad-dars yang ke-11 ya. Ahada asyara ya. Kita sudah sampai ke dars yang 11 itu hayatuhu qabla risalah. Betul ya? Yang lalu itu ya. Jadi kehidupan Rasulullah sebelum datangnya risalah. Ya. Nah, ini ada berikutnya khulasatud dauril awal. Jadi ringkasan dari daurul awal, artinya bab yang pertama. Ya. Ini nanti kalian ya, tolong dihafalkan. Ya, itu dilihat khulasatud dauril awal lil hifz. Lil hifz. Jadi ringkasan bab yang pertama untuk dihafal. Ya, ini dihafal nanti nih. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa Aminatul Quraisy dan seterusnya ya. Nah, itu dihafal supaya apa? Ya, kita bisa tahu tentang Rasulullah meskipun ini secara singkat ya, bisa dihafal ini ya. Nanti ada waktu tertentu nanti Ustaz nanti minta untuk kalian bisa menyodorkan hafalannya ini ya. Daurul awal ya, kemudian dan seterusnya ya. Jadi setiap bab itu nanti ada hafalannya. Tidak harus semua pelajarannya dihafal, tapi ringkasan-ringkasannya saja ya. Baik. Sekarang kita masuk kepada
ad-darus tsani, yaitu bab yang kedua, ya. Bab yang kedua ini, ya, berbicara tentang, ya, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya di saat beliau mulai menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-12, yaitu bad'u nuzulil wahyi. Ya. Bad'u nuzulil wahyi. Baik. Kita baca bersama-sama, ya, nanti kalian mengikutinya. Ya. Ad-darsus tsaniyata asyara. Bad'u nuzulil wahyi. Al-awwal. Lamma balagal arba'ina min umrihi ba'athahu Allahu bashiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan muniran. As-sani wa qad budi'al wahyu birru'ya as-sadiqati fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi, ya, illa tahaqqaqa fi yaqzatihi. Ya. As-salis thumma nazala alaihi ruhul amin Jibril wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira. Ar-rabi' wa 'allamahu kaifa yahdi an-nasa as-siratal mustaqim wa yurshiduhum ila ittiba'id dinil qawim. Qawim, ya, ad-dinil qawim. Naam. Man lam yaqra, barang siapa yang belum pernah membaca, ya, saya tunjuk, ya. Ya. Tengah-tengah semua mukanya ini mau ditunjuk ini. Ya. Naam. Ya, coba Dinur. Silakan, tafadhol baca. Naam. Pelajaran 12. Naam. Keras-keras suaranya, nak. Naam. Ya. Ya. As-sani Naam. Fadhal, terus.
ila tibai. Ya. Ya. Baik. Baik ya. Nanti diperlancar cara bacanya ya. Baik. Pelajaran ke-12, bad'u nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu. Ya, bad'u nuzulil wahyi, permulaan nuzul turunnya wahyu, al-wahyi. Ya. Bad'u permulaan atau awal bisa juga, nuzul turunnya al-wahyi atau al-wahyu. Ya, itu wahyu. Permulaan turunnya wahyu. Jadi kalau ada di sini namanya wahyu berarti dia adalah wahyu. Ya, bukan bacok toh. Ya. Ya pasti itu tuh namanya kalau wahyu, wahyu. Maksudnya ya mungkin terinspirasi ayahnya dari wahyu Rasulullah, ya, wahyu Allah. Ya. Lamma, apa itu lamma? Lamma. Ya. Iya gitu. Ini maksud lamma ketika. Ya, ketika. Balagha. Balagha, apa itu balagha? Yang lalu kan sudah ini. Balagha. Sudah catat tuh, belum dihafal. Balagha, apa itu balagha? Sering jadi murajaah ini kitabnya. Sering murajaah dibaca-baca. Apa itu balagha? Sampai. Ya. Cari. Oh, tidak ada apa aja. Ya, ketika sampai arba'ina min umrihi, ya, 40 dari usianya. Arba'in itu adalah arba'in 40. Kalau 30 ya talasin saja. Min dari umrihi. Ya. Mantap. Ba'asahullah. Ba'asahu mengutusnya. Ya. Ba'asahu mengutusnya. Mengutus, ya. Mengutusnya Allah. Basyiran. Kabar gembira. Basyiran, kabar gembira. Wa naziran, peringatan. Wa da'iyan. Apa itu da'iyan? Berdakwah, mengajak. Ya, mengajak. Ya, bisa berdakwah. Mengajak, kan dakwah itu artinya juga mengajak toh. Da'iyan wa da'iyan, dan mengajak ila al-haqqi, ya, kebenaran, ya. Benar, kebenaran. Bi iznihi. Istazin ya ustad. Ya, izin, ya. Iznihi, izinnya, biiznihi, dengan izin. Wa sirajan munira. Siraj, lampu, ya, atau cahaya. Muniran, yang terang, menerangi, terang.
Ini sirajan munira, ini cahaya yang menerangi, lampu yang menerangi. Tapi Rasulullah bukan lampu ya. Nanti dijelaskan sebentar. Yang kedua, sudah semuanya? Ada yang belum? Benar. Wa qad dan sungguh atau telah ya. Budi'ah ya, mulai ya, atau awal permulaan al-wahyu birru'ya. Ru'ya itu mimpi ya. Ru'ya mimpi ya. Maksudnya itu mimpi yang nyata. Ya, ar-ru'ya. Ru'ya as-sadiqah, yang benar. As-sadiqah. Birru'ya as-sadiqati, mimpi yang benar. Ya. Keras. Fa kana adalah, bisa juga ya. La yara ara'a, melihat. Yara, melihat. Syai'an, apa itu syai'an? Syai'an sesuatu ya. Fi ya, di dalam. Naumihi, naum, tidurnya. Illa, kecuali. Tahaqqaqa ya, tahaqqaq yang benar ya. Iya, atau sesuai. Fi yaqzatihi, ketika dia bangun ya. Yaqzafi, bangunnya atau dia bangun, maksudnya dalam keadaan sadar. Jadi maksudnya itu mimpinya Rasulullah itu bukan mimpi biasa. Kalau kita kan mimpinya mimpi yang biasa ya, maka disebut dengan ahlam. Ini disebut dengan ru'ya. Jadi mimpinya Rasulullah itu bukan mimpi biasa ya. Karena mimpinya seorang nabi itulah wahyu Allah. Jadi dia bukan mimpi sembarangan. Jadi mimpinya nabi itu wahyu. Nah, baik. Yang ketiga, summa, kemudian ya, nazala alaihi. Nazala, apa itu nazala? Sama dari dengan nuzul. Ya, diturunkan. Telah turun. Alaihi. Ala. Alaihi, atasnya. Alaihi, atasnya. Ar-ruhul amin. Ar-ruh itu ruh. Amin. Apa itu amin? Ruh yang terpercaya. Ruhul amin ya, yaitu Jibril. Wa huwa, dia siapa ini, laki-laki perempuan? Maksudnya siapa ini dianya, laki-lakinya?
ya Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yata'abbadu, sedang beribadah. Yata'abbadu, sedang beribadah. Ta'abbada yata'abbadu, ya, dari kata itu. Fi gori, ya, gua. Hirain, gua Hira, ya. Gua Hira, ya, gua Hira. Baik. Nomor 4. Wa 'allamahu, dan ia mengajarkan. Maksudnya itu Jibril, ya. Mengajarkannya. Kaifa. Apa itu kaifa? Kaifa halukum? Ya, bagaimana kabarmu? Yahdi, mengajak. Yahdi memberikan hidayah. Yahdi memberikan hidayah, ya, atau bisa juga mengajak, ya. An-nas, manusia. As-sirat, jalan. Al-mustaqim, yang lurus. Yahdi itu sama dengan membimbing, ya. Yahdi, membimbing, sama dia membimbing, berikan hidayah. Wa yurshidu, menunjukkan. Hum, apa itu hum? Maksudnya hum ini mereka siapa? Iya. Maksudnya dimaksud itu hum di sini siapa? Manusia. Ya, manusia. Nah. Baik. Kan tadi dia membimbing manusia, kan? Ila ittiba'i taba'ah, ya. Ittabi'uni, ya. Ittiba', mengikuti. Ad-din, apa itu din? Al-qawim, yang benar. Din, agama. Al-qawim, yang benar. Oke? Ada pertanyaan? Baik, ya. Kita mulai untuk membaca sekaligus menerjemahkan secara bebas, ya. Bad'u nuzulil wahyi, permulaan turunnya wahyu. Al-awwal, yang pertama. Lamma balaghal arba'ina min umrihi, ketika usia Rasulullah telah sampai 40 tahun, ba'athahullahu, Allah mengutusnya, basyiran wa nadhiran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, wada'iyan ilal haqqi, dan mengajak kepada kebenaran, biidnihi, dengan izin Allah, wasirajan muniran,
dan sebagai cahaya penerang. Ya. As-tsani, yang kedua, waqad budi'al wahyu, permulaan wahyu, maaf, tunggu ya. Dan sungguh permulaan wahyu bi ru'ya sadiqati, dalam bentuk mimpi yang benar. Fakana la yara syai'an, dan Nabi tidak melihat sesuatu fi naumihi, di dalam tidurnya, illa tahaqqaqa fi yaqzatihi, kecuali ya sesuai dengan ketika sadarnya. Ya, maksudnya beliau melihat di mimpinya itu sama dengan ketika dalam kenyataan, begitu. Ya, itu mimpinya Rasulullah. Jadi mimpinya Rasulullah bukan mimpi bohong ya, bukan mimpi bukan bunga tidur, gitu. Kalau kita kan mimpi jadi orang kaya misalnya toh, wah bergelimang harta, tiba-tiba uang, banyak sekali uang, pas bangun nih, mana uangnya nih? Toh, itu kalau kita mimpinya begitu, itu namanya bunga tidur. Nah, baik. Yang ketiga ya, summa nazala alaihi ruhul amin, kemudian turun kepadanya ruhul amin, yaitu Jibril. Maksudnya siapa? Malaikat Jibril ya. Wahuwa, dan ia yata'abbadu fi ghari Hira'in, sedang beribadah di gua Hira. Ar-Rabi', keempat, wa 'allamahu, dan Jibril mengajarkannya, kaifa yahdin nasa, bagaimana caranya membimbing manusia, as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, wa yurshiduhum, dan memberikan petunjuk kepada mereka, ila tiba'id dinil qawim, untuk mengikuti agama yang benar. Ya, begitu ya. Nah, baik. Sekarang Ustaz jelaskan satu persatu. Ini adalah permulaan turunnya wahyu. Ya. Lamma balagal arba'ina min umri. Jadi ketika usia beliau sudah 40 tahun, ya. Ya, maka ba'atsahullahu. Allah kemudian mengutusnya, mengangkatnya sebagai seorang nabi, sebagai seorang Rasul Allah. Rasul Allah yang apa? Yang keberapa? Ya, yang terakhir. Kalau yang ke-25 kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an ya. Meskipun para nabi dan rasul itu sebenarnya banyak ya. Ya. Nah, jadi Rasulullah di usia 40 tahun diangkat oleh Allah, di usia 40 tahun. Kenapa usia 40 tahun? Karena usia 40 tahun adalah usia yang matang. Orang sudah cukup dewasa untuk bisa berpikir secara jernih, ya. Untuk membedakan mana kebaikan, mana keburukan. Itu usia 40 biasanya, ya. Itu orang yang biasanya kalau usia 40 lebih bijak di dalam berpikir, di dalam bertindak. Makanya kalau ada orang usia 40 masih seperti anak-anak, nah berarti ini tidak waras, ya. Nah, jadi dia orang yang kekanak-kanakan, ya. Nah, usia 40 begitu. Nah, ba'atsahullahu, Allah mengangkatnya, basyiran wa naziran, sebagai pembawa kabar gembira. Kabar gembira apa itu? Yaitu tentang kenikmatan surga yang diberikan kepada orang-orang yang
beriman dan beramal soleh. Begitu. Kemudian wa nadhiran, sebagai pemberi peringatan. Peringatan apa? Tentang neraka, sebagai balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya, yang tidak beriman kepada Allah dan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Allah memberikan Nabi sebagai pemberi peringatan. Yang satu kabar gembira, yang satu memberikan peringatan. Kabar gembiranya, kalau kamu taat kepada Allah, surga balasannya. Kalau kamu maksiat, neraka balasannya. Itu Allah, Nabi memberikan peringatan. Kemudian ilal wada'iyan ilal haqqi, ya, dan mengajak kepada kebenaran, maksudnya untuk berdakwah. Apa itu yang hak? Ya, itu supaya manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu. Jadi Rasulullah, ya, menjadi orang yang mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala biiznihi, dengan izin Allah, wasirajan munira, dan sebagai pembawa cahaya yang menerangi. Sirajan munira, sebagai cahaya yang menerangi, maksudnya apa? Maksudnya itulah Al-Qur'an. Al-Quran itu sangat jelas, ya, tidak diragukan lagi isinya, la raiba fihi. Bahkan di ayat di awal-awal Al-Quran mengatakan alif lam mim la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan, satupun ayatnya tidak ada yang meragukan. Itu sudah jelas, sudah terang. Sebagaimana terangnya sinar matahari yang sangat jelas, maka Al-Quran sebagai sirajan munira juga jelas. Maka ketika manusia mengikuti Al-Quran, maka dia akan mendapatkan cahaya yang terang benderang, sirajan munira. Itu. Tapi kalau dia tidak ikut Al-Quran, maka hidupnya akan gelap, penuh dengan kegelapan, maksudnya kezaliman. Itu, ya, kalau dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Gitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, waqad budi al-wahyu birru'ya shadiqah. Jadi Nabi itu pertama ketika turun wahyu itu dalam bentuk beliau bermimpi, ya. Dan mimpi beliau adalah mimpi yang benar. Beliau melihat itu, ya. Nah, dan mimpinya seorang nabi itu bukan mimpi sembarangan. Dia mimpi yang benar, dia adalah wahyu. Beda kalau kita yang bermimpi, ya. Kalau kita mimpinya kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak benar, ya. Nah, makanya kalau kita mimpi yang tidak benar, kita beristighfar, kita ta'awudz, ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba malam kita mimpi, tiba-tiba di depan kita ada yang muncul yang sesuatu yang seram misalnya, maka bangun, lalu kita meludah, ya, di kiri, sebelah kiri kita 3 kali, ya. Kalau ada temannya, jangan ludah temannya, maksudnya jangan saja begitu, ya. Maksudnya kita meludah setan, ya. Lalu kita baca ta'awudz, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, begitu, ya. Ya, nanti ada temannya sampingnya, wah, nanti bau itu kena temannya, ya. Apalagi kalau orang baru bangun tidur, masya Allah, ya. Ya. Nah, fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqzatihi. Jadi beliau itu tidak melihat dalam mimpinya kecuali kebenaran, sebagaimana ketika beliau melihat ketika sadar, gitu. Jadi tidak ada yang bukan sesuatu yang bunga tidur, ya. Dalam mimpinya Nabi itu bukan bunga tidur, dia kebenaran, ya. Makanya kalau kita mau tidur, ya, kalau tidak, supaya tidak diganggu, ya, oleh sesuatu yang jahat, maka kita berdoa dulu, ya. Kemudian yang ketiga, summa nazala alaihi ruhul amin, ya. Lalu diturunkan ketika itu ruhul amin, yaitu Jibril. Apa itu ruhul amin? Ruh yang terpercaya.
Bisa juga beliau disebutkan sebagai Ruhul Quddus, roh yang suci, yaitu Jibril. Ya, Ruhul Amin, Ruhul Quddus, itulah Jibril alaihissalam. Ya, dia adalah malaikat yang menyampaikan menyampaikan wahyu kepada seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Bukan main panjangnya usianya itu Jibril. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dan sampai sekarang insya Allah masih ada itu Jibril. Ya. Berapa lama ya? Jadi itu malaikat kan tidak pernah, ya, dia akan mati nanti kalau Allah sudah tentukan matinya. Ya. Jadi dia akan hidup terus ya sampai kiamat nantinya. Gitu. Nah, dan ketika itu ya beliau sedang beribadah di Gua Hira. Nah, ketika itu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, dan ketika itu malaikat Jibril mengatakan, "Iqra," baca. Ya. Apa kata Rasul ketika itu? Saya tidak bisa membaca. Ya. Jadi, ma'ana biqari, saya tidak tahu saya tidak tahu membaca. Lalu kemudian Iqra, diulang lagi, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Lalu kemudian Iqra, baca. Ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu diikuti itu sampai kemudian ayat yang kelima. Ya. Nah, nanti setelah itu, disitulah yang menandakan bahwa Nabi itu Muhammad dia menjadi Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa taala secara resmi. Ya. Setelah itu beliau kemudian pulang nanti setelah menerima wahyu menemui istrinya beliau. Ya. Wa 'allamahu kaifa yahdin nasa bis as-siratal mustaqim. Jibril mengajarkan kepada Rasul ya bagaimana caranya supaya membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Diajarkan caranya. Ya. Makanya penting kita belajar, ada pembinaan. Ya, kenapa? Karena dengan pembinaan Islam itu seperti belajar seperti sekarang ini, kita bisa mengerti dan memahami bagaimana Rasulullah berdakwah dan bagaimana juga nanti kita bisa berdakwah ke tengah masyarakat. Gitu. Ya. Jadi Rasulullah juga dibimbing oleh Jibril. Dulu beliau tidak tahu apa-apa. Ya, seandainya tidak ada Jibril yang diturunkan Allah kepada beliau, maka Nabi bukan siapa-siapa. Muhammad bukan siapa-siapa. Ya, dia manusia biasa. Tapi karena Allah telah menunjuknya sebagai Nabi utusan Allah dengan turunnya Jibril alaihissalam mengajarkan kepadanya ya tentang cara membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Ya. Nah, wa yurshiduhum ila ittiba'id dinil qayyim, dan bagaimana menunjukkan kepada manusia ya menuju agar mengikuti agama yang benar, yaitu agama Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Nah itu. Nah, inilah yang kemudian beliau dapatkan di awal-awal turunnya wahyu. Ya, meskipun di awalnya beliau merasa takut, ya ketakutan beliau itu ketika pertama turun wahyu, ketakutan, ya. Nah, tapi ya Jibril menenangkan beliau dan mengatakan kamu adalah Rasulullah, ya kamu adalah utusan Allah, ya, sehingga dia tenang, begitu. Dan nanti setelah ini kan wahyu turun sampai kemudian wahyu yang terakhir. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya inilah sekilas tentang bagaimana permulaan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan satu hal yang bisa kita petik bahwa turunnya wahyu yang pertama itu memberikan sebuah isyarat kepada kita, yaitu dengan ayat Iqra tadi, memberikan isyarat bahwa kita ini orang Islam, ya harus belajar, ya begitu, harus banyak membaca, ya. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak suka membaca, ya berarti perlu dipertanyakan, ya.
Suka atau enggak membaca apa? Membaca status. Itu bukan membaca. Ya. Jadi maksudnya ini membaca ilmu pengetahuan, ya. Membaca ilmu-ilmu Al-Qur'an, membaca pelajaran-pelajaran kita pelajari sekarang, rajin membaca, ya. Kenapa? Karena membaca itu adalah jendela dunia. Ya. Ya, jadi membaca itu jendela dunia. Kalau kita mau tahu isinya dunia, maka banyak kita membaca. Ya. Kata seorang ulama bahwa man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang dapat akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang mau keduanya, fa alaihima bil ilm. Maka raihlah dengan ilmu juga. Begitu. Artinya ilmu itu ya dibaca. Terutama ilmu-ilmu Al-Qur'anul Karim. Baik. Ada yang mau ditanya pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Sebelum kita tutup ya. Baik, kalau tidak ada ya berarti sudah paham semua ya. Insyaallah tolong tadi itu yang ringkasannya dihafalkan ya. Khulasatud dauril awal ya lil hifz. Jadi ringkasan dari bab yang pertama, itu saja yang dihafal, tidak usah semuanya. Ya ini saja yang dihafal ringkasannya ya. Nanti sambil diterjemahkan satu persatu. Dan Ustaz sarankan kalian meminta untuk sering dimurajaah ini, meskipun sudah lewat, sering dimurajaah ya, supaya apa? Supaya tidak hilang ya bahasa Arabnya ya. Ya, sering dimurajaah. Sering baca-baca ya. Baik, alhamdulillah kita sampai pada ujung waktu kita ya. Insyaallah kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan membaca doa penutup majelis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Barakallahu fiikum.